Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya yang terhormat Bapak M. Gilang Pamungkas selaku dosen mengajar mata kuliah manajemen kinerja. Baik, kali ini saya punya tugas dari Pak Gilang untuk mempresentasikan dari satu perusahaan yang saya ambil, yang saya observasi, yang saya searching, yakni PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu dari kata Alkaryanya, yakni Alfamart. Baik, di slide pertama tersebut saya mencantumkan satu sosok seseorang, yakni Joko Susanto. Oke, dia adalah owner dari PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk. Selanjutnya, siapa dia? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik, ada beberapa poin presentasi yang akan saya tampilkan, akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan membahas tentang organisasi sebagai sistem di PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk. Selanjutnya, saya akan membahas perusahaan PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk. Poin selanjutnya, visi misi, terus perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir dampak positif dan negatif lingkungan dan masyarakat. Baik, ada 4 poin organisasi sebagai sistem di PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk. Yang pertama, berpacu pada waktu, kedisiplinan, detail, dan integritas. Jadi Alfamart ini berpacu pada progres, waktu, kedisiplinan, detail, dan integritas. Ada apa dengan waktu? Jadi Alfamart ini langkah demi langkah terus mengembangkan bisnisnya. Semakin bertambahnya waktu, maka perusahaan ini akan semakin berkembang. Selanjutnya, kedisiplinan. Jadi Alfamart ini mengutamakan kedisiplinan baik dari karyawan. Selanjutnya, untuk sistem standar operasional yang diupayakan di dalamnya itu mengacu pada kedisiplinan. Selanjutnya, detail. Jadi Alfamart ini is detail, baik dari cara bekerja, terus mengatur karyawan, dan mengelola produk yang dijualnya itu secara detail. Dan yang terakhir ada integritas. Alfamart memiliki integritas yang sangat tinggi. Terdapat kurang lebih 18.435 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, poin kedua, menegakkan kerjasama dan etika bisnis yang tinggi. Jadi Alfamart ini juga menciptakan B2B, business to business, bekerja sama dengan pihak lain, terutama investor, dengan menggunakan sistem waralaba atau bisa jadi franchise. Di sini sistem kerjasama ini dilakukan sesuai dengan sistem yang ada di etika bisnis.
Dan yang ketiga, poin ketiga, memiliki tahapan jenjang karir. Tidak hanya itu, di poin ketiga ini Alfamart juga memberikan jenjang karir bagi karyawan-karyawannya yang memiliki kesempatan atau karyawan-karyawan yang memiliki kualitas yang cukup. Selanjutnya, mengutamakan kesejahteraan untuk semua karyawan. Jadi PT Alfamart ini pastinya terus menyesuaikan dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan-karyawannya. Oke, masuk ke perusahaan. Baik, kita bahas yang di slide di atas itu ada gambar Joko Susanto. Oke, berbicara tentang Joko Susanto. Beliau adalah 10 orang termasuk terkaya di Indonesia. Boleh teman-teman searching, termasuk di tahun 2023 ini. Jadi PT Sumber Arforia Tbk Trijaya ini didirikan pada tahun 2009. Selanjutnya terus berkembang, berawal dari cerita Joko Susanto dari awal toko kelontong. Waktu itu usaha tersebut sempat bangkrut atau terjadi tragedi kebakaran waktu itu. Tapi Joko Susanto tidak tinggal diam. Dia bekerja sama dengan PT HM Sampurna. Waktu itu beliau punya beberapa toko kelontong di pasar Arjuna di Jakarta. Beliau akhirnya bisa membuka Alfamart berkat kerja keras dan kerjasama dengan PT HM Sampurna. Karena awalnya mereka satu bekerja sama, namun setelahnya Joko Susanto ini mengembangkan usahanya sendiri sampai dengan saat ini. Terus PT Sumber Arforia Trijaya Tbk ini bergerak di bidang perusahaan dagang yang menjual berbagai macam produk sembako yang disalurkan ke gerai-gerai Alfamart ke semua wilayah. Jadi masuk ke poin yang selanjutnya, visi dan misi. Jadi visi misi dari PT Sumber Arforia Trijaya ini, visinya menjadi jaringan distribusi retail terbuka yang dimiliki oleh masyarakat luas. Maksudnya apa? PT Sumber Arforia Trijaya ini melalui Alfamart ingin mendistribusikan produk-produk yang ada kepada masyarakat, memperbanyak gerai-gerai Alfamart di setiap wilayah, sehingga perusahaan ini mampu menjadi perusahaan retail yang terkemukakan. Sebenarnya berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil. Jadi PT ini juga tidak hanya mendistribusikan melalui gerai-gerai, namun juga memiliki program maintenance yang mana memberikan peluang untuk UMKM kecil untuk buka di depan-depan toko Alfamart. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan harapan konsumen. Jadi Alfamart ini, PT ini berpacu pada pemenuhan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
serta mampu bersaing secara global. Di Alfamart, PT ini ingin bersaing secara global, baik nasional maupun internasional. Misinya memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Selanjutnya, menegakkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi, berpartisipasi membangun negara. Yang terakhir, membangun organisasi global yang terpercaya. Saya perencanaan kinerja. Jadi ada 4 poin yang dilakukan Alfamart untuk perencanaan kinerja selanjutnya. Yang pertama, menambah ilmu dan pengetahuan karyawan. Jadi PT ini memberikan pelatihan-pelatihan dan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas karyawan. Selanjutnya, memperluas jaringan bisnis. Jadi PT ini terus memperbanyak dari tahun ke tahun, meningkat gerai grafik Alfamart tersebut kurang lebih growth sampai dengan 20% ke atas untuk peningkatan Alfamart gerai-gerai tersebut di setiap tahunnya. Selanjutnya, membangun nilai brand. Alfamart juga selalu berorientasi untuk membangun nilai brand melalui jejaring-jejaring sosial media, terus mengembangkan aplikasi dan lain-lainnya. Selanjutnya, melakukan inovasi. Jadi Alfamart ini terus mengembangkan PT ini terus mengembangkan pembaruan-pembaruan seperti sebelumnya nanti bakal ada Alfamidi, terus di aplikasi juga sudah dikembangkan yang ada namanya AlfaGift untuk memudahkan para pelanggan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, selanjutnya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini juga ada 4 poin. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Jadi di setiap periodenya karyawan Alfamart ini diberikan pelatihan dan pendidikan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kualitas SDM dari karyawan tersebut. Selanjutnya, tidak lupa pula mereka diberikan reward untuk SDM dari Alfamart ini. Ketika mereka sudah melakukan atau mencapai sebuah target yang telah ditentukan, maka mereka diberikan reward sebagai motivasi untuk penyemangat semua karyawan. Selanjutnya, menerapkan SOP perusahaan. Jadi SOP perusahaan ini terus dikembangkan oleh PT Sumber Alfa Trijaya Tbk ini agar kedepannya, sehingga ketika mereka semakin maju, maka bisnis mereka harus lebih semakin rapi. Dan yang keempat, menempatkan posisi sesuai bidang. Jadi Alfamart ini terus melatih karyawannya dan terus memberikan fasilitas untuk semua karyawannya atau kesempatan untuk semua karyawannya untuk memenuhi atau menempati posisi-posisi jabatan yang mumpuni di Alfamart. Terus yang terakhir, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi dampak positif dan negatif saya bagi menjadi 2. Yang positif adalah lingkungan dan masyarakat. Jadi di lingkungan itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tempat belanja yang modern. Bisa kita lihat di gerai-gerai Alfamart sudah menggunakan konsep modern dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari
perputaran pertumbuhan hasil profit dari Alfamart tersebut diberikan ke pajak sehingga masuk ke dalam pemasukan negara. Dan untuk masyarakatnya, kemudahan berbelanja. Jadi masyarakat dimudahkan, seperti Alfamart itu sudah ditempatkan di semua wilayah, sehingga kita mudah untuk belanja di Alfamart. Selanjutnya pilihan produk yang lengkap. Jadi di Alfamart tersebut juga banyak disediakan produk-produk yang lengkap. Dan selanjutnya kesejahteraan bagi karyawan dan investor. Jadi selain mendapatkan kompensasi untuk kesejahteraan karyawannya, karyawan yang tetap di Alfamart itu juga mendapatkan tunjangan-tunjangan, baik tunjangan jabatan. Terus ketika memang mereka sudah tetap dan memasukkan kategori sudah memiliki SK, maka mereka diberikan tunjangan pensiun juga. Terus untuk masyarakat juga pertumbuhan UMKM lokal. Jadi Alfamart juga memberikan pola kerjasama dengan UMKM kecil yang datang di tenan yang disediakan oleh Alfamart di depan toko, sehingga UMKM lokal ini tadi terbantu dengan adanya program tenan tersebut. Terus selain dampak positif ada juga dampak negatif. Jadi dampak negatif yang pertama dari lingkungan, yaitu potensi memonopoli pasar. Jadi Alfamart ini untuk UMKM yang tradisional itu secara tidak langsung mereka mampu memonopoli kawasan pasar. Itu dampak negatifnya. Selanjutnya limbah plastik, itu dari produk-produk yang sudah dipakai, maka itu akan mengakibatkan limbah plastik jika tumpukannya sudah banyak. Terus untuk dampak negatif ke masyarakatnya, terus mengurangi pendapatan kelangsungan usaha tradisional. Jadi dari toko-toko tradisional seperti grocer-grocer lokal, seperti toko-toko lokal, itu akan mengakibatkan pendapatan itu berkurang, sehingga persaingan tersebut lebih dimenangkan oleh Alfamart ini. Maka UMKM masyarakat yang memiliki usaha tradisional ini pendapatannya menurun. Selanjutnya bersaing dengan toko sejenis. Jadi ya ke toko tradisional tadi, maka persaingan antara Alfamart dengan lokal ini tadi mengakibatkan lokal ini tadi tidak kurang bersaingnya dengan Alfamart, karena Alfamart terus mengembangi usaha-usahanya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.